Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deira Zarah Humanika dengan NPM 2204010005 dari Prodi PAI semester 6 kelas A. Pada hari ini saya akan membahas materi pada pertemuan 2 dengan berjudul model-model evaluasi. Materi ini terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian model evaluasi pembelajaran, dan yang kedua adalah model-model evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model evaluasi pembelajaran tersebut. Memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian model evaluasi pembelajaran. Nah, model evaluasi itu merupakan desain yang dikembangkan oleh para ahli evaluasi yang namanya itu biasanya disamakan dengan nama pembuatnya atau tahap evaluasinya. Serta ada juga yang diberi sebutan sesuai dengan sifat kerjanya sendiri. Model itu dapat dikatakan sebuah persamaan yang membantu pada atau dalam memahami proses struktur yang digunakan oleh saintis ketika fenomena yang dipelajari dinyatakan sebaliknya. Sehingga dapat dipahami bahwa model evaluasi pembelajaran itu merupakan suatu hal yang telah ditetapkan sejak dahulu guna memudahkan dalam memperoleh suatu pemahaman tentang evaluasi pendidikan. Model evaluasi ini muncul karena terdapat usaha secara berkelanjutan yang diturunkan dari perkembangan pengukuran dan keinginan manusia untuk berusaha menetapkan prinsip-prinsip evaluasi pada cakupan yang lebih abstrak. Sebelum memasuki materi macam-macam model evaluasi pembelajaran, jadi kita akan masuk ke peta konsep terlebih dahulu. Macam-macam model evaluasi ini memang terdiri dari beberapa jenis yang digunakan untuk memudahkan pemahaman tentang evaluasi. Nah, memang model-model ini terdiri dari beberapa jenis, seperti yang satu dengan yang lainnya itu tampak bervariasi, tetapi maksud dan tujuannya itu sama, yaitu untuk melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang akan dievaluasi. Nah, kemudian evaluasi yang tadi dilakukan itu akan membuahkan informasi. Nah, informasi yang terkumpul itu dapat diberikan kepada pengambil keputusan agar dapat tepat menentukan tindak lanjut tentang program yang sudah dievaluasi. Nah, macam-macam model evaluasi pembelajaran ini terdiri dari 9, yaitu yang pertama adalah model Taylor, yang kedua adalah sumatif dan formatif, yang ketiga adalah model responsif, yang keempat adalah model illuminatif, yang kelima adalah model contenance, yang keenam adalah model berorientasi pada tujuan atau goal oriented, yang ketujuh adalah model bebas tujuan atau goal free, yang kedelapan adalah CIPP, yang ke-9 atau yang terakhir adalah UCLE. Memasuki model yang pertama, yaitu model Taylor. Model Taylor ini merupakan model evaluasi yang pertama kali muncul sekaligus termasuk dipopulerkan di bidang pendidikan. Konsep pada model ini menekankan pada proses evaluasi secara langsung yang didasarkan atas tujuan instruksional yang ditetapkan secara bersamaan dengan persiapan mengajar. Proses interaksi antara guru dan siswa juga menjadi sasaran pokok dalam proses pembelajaran. Dalam buku karangan Soekardi dijelaskan bahwa sudut pandang keberhasilan dalam proses pembelajaran menurut pakar dalam model Taylor ini, ketika siswanya itu mampu mengalami proses pembelajaran yang dapat mencapai tujuan sebelumnya sudah ditetapkan dalam proses belajar mengajar. Taylor sendiri dalam monografnya yaitu Basic
Principles of Curriculum and Instruction mengemukakan bahwa tujuan itu menjadi pedoman untuk senantiasa dievaluasi secara konsep. Ia mengemukakan bahwa proses evaluasi itu secara esensialnya merupakan proses dan kegiatan yang lazimnya itu dilakukan oleh seorang evaluator untuk menentukan pada suatu kondisi apakah suatu tujuan itu mampu tercapai atau tidak. Nah, untuk mampu mewujudkan sekaligus menentukan arah tujuan dalam pembelajaran, maka seorang guru itu harus benar-benar mampu merencanakan sekaligus mengonsep bagaimana tujuan pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran tersebut seperti apa begitu. Nah, tentu dalam mengonsep dan merencanakan tujuan pembelajaran itu, guru tidak hanya asal-asalan, tetapi juga harus disinkronkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada proses pembelajaran. Contohnya seperti perubahan dari siswa sebagaimana fitrahnya akan berubah sesuai dengan usianya, sehingga diharapkan ketika telah sampai pada proses evaluasi benar-benar mampu menentukan derajat dan tingkatan perubahan siswa secara lebih baik dari segi sikap ataupun pemahaman akan materi pembelajaran, atau dari ranah afektif sampai ranah kognitif juga dapat sesuai dengan apa yang telah dikonsepkan oleh guru pada saat awal perencanaan. Masuk ke kelebihan, jika mencoba membandingkan antara beberapa model pendekatan lain dengan pendekatan Tyler, maka kita dapat mengetahui bahwa model pendekatan Tyler ini dikatakan berbeda dengan model lainnya, karena secara prinsip sendiri Tyler ini lebih menekankan pada perlunya tujuan dalam proses belajar mengajar, dan fokus pembelajaran pun lebih tertuju pada tujuan tersebut. Pendekatan jenis ini merupakan pendekatan yang bersifat sistematis, elegan, akurat, dan secara internal itu memiliki rasional yang logis. Bila dibandingkan dengan model yang lainnya, maka model Tyler ini akan lebih terkesan sederhana dan tergolong menjadi salah satu kelebihan dari model Tyler ini. Model Tyler ini juga menggunakan unsur pengukuran disertai usaha secara konstan, paralel, dan inquiry ilmiah, dan melengkapi legitimasi untuk mengangkat pemahaman terkait evaluasi. Pada model Tyler ini juga membedakan antara konsep pengukuran dan evaluasi, karena menurut Tyler pengetahuan akan pengukuran dan pengetahuan evaluasi terpisah, dan merupakan proses di mana pengukuran itu hanya satu dari beberapa kemungkinan dalam penyusunan evaluasi, atau pengukuran hanyalah salah satu cara dalam mendukung tercapainya evaluasi. Nah, secara rasional, Tyler ini telah menggambarkan selangkah lebih maju dibanding dengan yang lainnya, karena evaluasi lebih fokus pada penyaringan kurikulum dan program sebagai sentral kepercayaan dari evaluasi. Secara prinsip itu terletak pada penekanan akan perhatian pada sebelum dan sesudah perencanaan kurikulum. Model Tyler ini juga menekankan bahwa perilaku yang diperlukan harus diukur minimal 2 kali, yakni sebelum dan sesudah perlakuan yang akan dicapai oleh pengembang kurikulum. Namun selain terdapat kelebihan, yakni juga terdapat kekurangan, yaitu model Tyler ini kurang sejalan dengan pendidikan karena lebih fokus pada hasil belajar dan sedikit mengabaikan dimensi proses. Padahal lazimnya hasil belajar itu hanya sedikit atau bagian dari proses, karena hasil belajar hanyalah buah dari proses panjang yang telah dilalui oleh peserta didik. Dari situlah maka model Tyler ini harus dikembangkan lagi agar dia itu lebih dapat menghargai proses dalam pembelajaran, karena evaluasi yang mengabaikan proses berarti juga mengabaikan komponen penting dari kurikulum itu sendiri. Memasuki model evaluasi yang kedua, yaitu model evaluasi formatif dan sumatif. Kedua model ini dikembangkan oleh Michael Scriven dan memiliki perbedaan yang terletak pada
pada waktu pengevaluasian. Jika evaluasi formatif dilakukan pada waktu program masih berjalan, kalau evaluasi sumatif dilakukan ketika program ini sudah selesai atau sudah berakhir. Karena pada dasarnya evaluasi itu tidak hanya dilakukan di akhir suatu program saja, tetapi juga dapat dilakukan di tengah program atau pada saat proses belajar mengajar. Pengertiannya, secara umum evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan di tengah-tengah atau pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, yaitu dilaksanakan pada setiap kali satuan pembelajaran atau subpokok bahasan dapat diselesaikan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu telah membentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Nah, sedangkan evaluasi sumatif itu merupakan evaluasi yang dilaksanakan setelah sekumpulan program pelajaran itu setelah selesai diberikan. Dengan kata lain, evaluasi yang dilaksanakan setelah seluruh unit pelajaran itu selesai diajarkan. Nah, perbandingan antara kedua evaluasi ini menurut Warren Sander dan Fitzpatrick itu dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek tujuan. Pada evaluasi formatif, tujuannya adalah menyempurnakan program, sedangkan pada evaluasi sumatif itu tujuannya menilai kelayakan program. Yang kedua adalah aspek pengguna. Pada aspek pengguna di formatif itu mencakup pimpinan, administrator, dan staf, sedangkan pada sumatif itu mencakup pengguna atau pemberi dana. Yang ketiga adalah aspek pelaksana. Pada evaluasi formatif, aspek pelaksananya yaitu evaluasi internal, sedangkan sebaliknya di sumatif yaitu evaluasi eksternal. Aspek keempat yaitu pengumpulan data. Pada evaluasi formatif, pengumpulan data yang digunakan adalah multimetode dan informal, sedangkan pada sumatif yang digunakan adalah instrumen baku yang mencakup valid dan reliable. Kemudian aspek yang kelima yaitu sampel. Pada formatif, sampelnya adalah purposif atau probabilitas, sedangkan pada sumatif hanya probabilitas saja. Nah, kemudian pertanyaan yang digunakan pada formatif yaitu kegiatan mana yang berjalan dan mana yang tidak, kemudian apa yang harus diperbaiki. Ketiga adalah bagaimana cara memperbaikannya. Sedangkan pada yang sumatif itu pertanyaannya lebih ke apa hasilnya, terus dalam situasi yang bagaimana, kemudian membutuhkan biaya, sarana prasarana, dan latihan apa, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke kelebihan. Dari kelebihan formatif dan sumatif adalah langsung mendeteksi adanya ketidakefisienan sehingga langsung dilakukan revisi dan keputusan tentang keberlangsungan program itu dapat dihentikan atau dilanjutkan. Sedangkan kelemahannya adalah tidak terdapat langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam melaksanakan evaluasi dan hanya fokus pada objek sasaran evaluasi itu saja. Memasuki model evaluasi yang ketiga yaitu model evaluasi iluminatif. Dapat kita ketahui bahwa salah satu tokoh yang paling menonjol dalam pengembangan model ini adalah Malcolm Parlett. Nah, model ini itu lebih menekankan pada evaluasi kualitatif terbuka atau istilahnya open-ended. Kegiatan evaluasi dihubungkan dengan learning milieu yang dalam konteksnya itu seolah sebagai lingkungan material dan sebagai psikososial di mana guru dan murid itu dapat berinteraksi. Tujuan evaluasi adalah untuk mempelajari secara cermat
dan hati-hati terhadap sistem pelaksanaan pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kelebihan dan kekurangan sistem, dan pengaruh sistem terhadap pembelajaran peserta didik. Hasil evaluasi lebih bersifat deskriptif dan interpretasi, bukan pengukuran dan prediksi. Model ini lebih banyak menggunakan judgment, fungsi evaluasi, yakni sebagai input untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam penyesuaian dan penyempurnaan sistem pembelajaran yang sedang dikembangkan. Kemudian masuk ke kelebihan. Kelebihan dari model iluminatif yaitu ada dua. Yang pertama, menekankan pentingnya dilakukan penilaian yang kontinu atau berkelanjutan selama proses pelaksanaan pendidikan itu sedang berlangsung. Dan yang kedua, jarak antara pengumpulan data dan laporan hasil penilaian itu cukup pendek sehingga informasi yang dihasilkan pun dapat digunakan pada waktunya. Tapi juga ada kekurangan di balik dua kelebihan tadi, yaitu yang pertama adalah kegiatan penilaian tidak didahului oleh adanya perumusan kriteria secara eksplisit. Yang kedua, objektivitas penilaian yang dilakukan itu perlu dipersoalkan. Yang ketiga, adanya kecenderungan untuk menggunakan alat penilaian yang terbuka, dalam arti itu kurang spesifik dan kurang berstruktur. Dan kekurangan yang terakhir yaitu tidak menekankan pentingnya penilaian terhadap program bahan-bahan kurikulum selama bahan-bahan tersebut itu disusun dalam tahap perencanaan. Masuk ke model yang keempat yaitu model responsif. Nah, menurut Arifin ini menyatakan bahwa model responsif itu lebih menekankan pada pendekatan kualitatif naturalistik. Nah, evaluasi itu tidak diartikan sebagai pengukuran, melainkan pemberian makna atau melukiskan sebuah realitas dari berbagai perspektif orang-orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program pembelajaran. Nah, tujuan evaluasinya adalah untuk memahami semua komponen program pembelajaran melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Dari pengertian tadi, maka dapat kita ketahui bahwa model ini tentunya memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu model ini tuh peka terhadap berbagai pandangan dan kemampuannya dalam mengakomodasi pendapat yang ambisius serta tidak fokus. Sementara untuk kekurangan dalam model ini yaitu yang pertama, pembuatan keputusan itu sulit menentukan prioritas atau penyederhanaan informasi. Yang kedua, tidak mungkin menampung semua sudut pandang dari berbagai kelompok. Dan yang ketiga, model ini membutuhkan waktu dan tenaga. Memasuki model yang kelima yaitu adalah Continence Evaluation Model. Nah, pengertian dari continence itu sendiri adalah keseluruhan, sedangkan pengertian lain adalah sesuatu yang disenangi atau dikatakan sebagai favorable. Menurut Profus sendiri bahwa tujuan dari model continence state itu sendiri adalah melengkapi kerangka untuk pengembangan suatu rencana penilaian kurikulum. Pada perhatian utama stake adalah hubungan antara tujuan penilaian dengan keputusan berikutnya berdasarkan sifat data yang dikumpulkan. Hal tersebut karena stake tadi itu melihat adanya ketidaksesuaian antara harapan penilai dan guru. Sedangkan menurut Fernandez sendiri, model stake ini menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu yang pertama adalah
deskripsi, dan yang kedua adalah pertimbangan, serta membedakan adanya 3 tahap dalam evaluasi program, yaitu yang pertama antecedent yang diartikan sebagai konteks, yang kedua transaksi yang diartikan sebagai proses, dan yang ketiga adalah outcome yang diartikan sebagai hasil. Ketiga hal tadi itu dituliskan di antara 2 matrik untuk menunjukkan objek dan sasaran evaluasi, yang selanjutnya digambarkan sebagai deskripsi dan pertimbangan, dan menunjukkan langkah-langkah yang terjadi selama proses evaluasi ini. Nah, pada matriks yang pertama yaitu deskripsi yang berkaitan atau menyangkut 2 hal yang menunjukkan posisi sesuatu, yaitu apa maksud yang diharapkan oleh program dan pengamatan akibat, atau apa yang sesungguhnya terjadi, atau apa yang betul-betul terjadi. Selanjutnya, evaluator tadi mengikuti matriks yang kedua yang menunjukkan langkah pertimbangan yang mengacu pada standar. Ketika evaluator tengah mempertimbangkan program pendidikan, maka harus melakukan 2 perbandingan. Yang pertama yaitu membandingkan kondisi hasil evaluasi program tertentu dengan apa yang terjadi di program lain dengan objek sasaran yang sama. Yang kedua adalah membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar program yang bersangkutan dan didasarkan pada tujuan yang akan dicapai. Analisis proses evaluasi yang dikemukakan oleh Steig tadi membawa dampak yang cukup besar dalam model ini. Yang pertama antecedent tadi, yaitu masukan. Yang kedua transaksi atau proses, dan outcomes yaitu hasil. Data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut untuk menilai manfaat program. Kemudian setelah membahas pengertian dari constraints itu sendiri, masuk ke kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama, dalam evaluasi memasukkan data tentang latar belakang program, proses, dan hasil yang merupakan perluasan ruang lingkup evaluasi pada tahun 1970-an. Yang kedua, evaluator memegang kendali dalam evaluasi dan juga memutuskan cara yang paling tepat untuk hadir dan menggambarkan hasil. Yang ketiga, model evaluasi ini memiliki potensi besar untuk memperoleh wawasan baru dan teori-teori tentang lapangan dan program yang akan dievaluasi. Sementara untuk kekurangannya atau kelemahan pada model ini, yang pertama adalah pendekatan yang dilakukan terlalu subjektif. Yang kedua, terjadinya kemungkinan dalam meminimalkan pentingnya instrumen pengumpulan data dan evaluasi kualitatif. Dan yang terakhir adalah kemungkinan biaya yang terlalu besar atau anonim. Kemudian lanjut ke model keenam, yaitu model yang berorientasi pada tujuan atau yang dapat disebut sebagai Goal Oriented Evaluation Model. Model ini juga dikembangkan oleh Tyler yang tadi kita sudah bahas di awal. Nah, adapun objek pengamatan dalam model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program ini dimulai. Evaluasi ini tentunya dilakukan secara berkesinambungan, berkelanjutan, dan mengecek seberapa jauh tujuan tersebut itu sudah
laksana dalam proses pelaksanaan program. Dalam evaluasi ini, tujuan pembelajaran umum dan khusus itu dipadukan untuk menentukan suatu keberhasilan. Dapat dipahami bahwa tujuan model ini adalah membantu guru untuk merumuskan tujuan dan menjelaskan hubungan antara tujuan dan kegiatan. Ketika rumusan tujuan pembelajaran itu dapat diobservasi dan dapat diukur, maka hasilnya kegiatan evaluasi pembelajaran pun akan terlihat lebih praktis. Adapun kelebihan dari model ini yaitu adalah hubungan antara tujuan dengan kegiatan dan menekankan pada peserta didik sebagai aspek penting dalam program pembelajaran. Sementara pada kelemahannya yaitu memungkinkan terjadinya proses evaluasi melebihi konsekuensi yang dianjurkan. Selanjutnya adalah model yang ketujuh. Tadi sebelumnya model keenam adalah model yang berorientasi pada tujuan, maka yang ketujuh ini terdapat juga model yang bebas tujuan atau dapat disebut sebagai goal-free evaluation model. Nah, model ini dikemukakan oleh Michael Scriven. Model evaluasi ini merupakan evaluasi mengenai pengaruh sesungguhnya yang ingin dicapai oleh program. Michael Scriven mengemukakan bahwa evaluasi itu seharusnya tidak mengetahui tujuan program sebelum melakukan evaluasi. Evaluator melakukan evaluasi untuk mengetahui pengaruh yang sesungguhnya dari operasi program. Pengaruh program yang sesungguhnya itu mungkin berbeda atau lebih banyak atau bisa jadi lebih luas dari tujuan yang dinyatakan oleh program tadi. Kemudian seorang evaluator yang mengetahui tujuan program sebelum melakukan evaluasi terkooptasi oleh tujuan dan tidak akan memperhatikan pengaruh program di luar tujuan tersebut. Adapun ciri-ciri dari evaluasi bebas tujuan yaitu ada 5. Yang pertama adalah evaluator itu sengaja menghindar untuk mengetahui tujuan program. Yang kedua, tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu tidak dibenarkan menyempitkan fokus evaluasi. Yang ketiga, evaluasi bebas tujuan berfokus pada hasil yang sebenarnya, bukan pada hasil yang direncanakan. Ciri-ciri yang keempat, hubungan evaluator dan manajer atau dengan karyawan proyek itu dibuat seminimal mungkin. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu evaluasi ini menambahkan kemungkinan ditemukannya dampak yang tidak diramalkan sebelumnya. Kemudian proses evaluasi dengan menggunakan model evaluasi bebas tujuan ada 7 proses. Yang pertama, proses pertama itu evaluator itu mempelajari cetak biru program. Kemudian proses yang kedua adalah mengidentifikasi tujuan evaluasi seperti pengaruh sampingan program yang negatif yang tidak diharapkan. Kemudian ada pengaruh sampingan positif di luar tujuan program. Kemudian terdapat pengaruh positif program yang diharapkan oleh tujuan program. Adapun proses yang ketiga yaitu mengembangkan desain dan instrumen dari evaluasi. Yang keempat adalah memastikan pelaksanaan telah mencapai tujuannya. Yang kelima, menjaring dan menganalisis data.
Yang keenam, menyusun laporan evaluasi hasil evaluasi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan hasil evaluasi. Pada model ini saya mencoba menyimpulkan kelebihan dari model ini. Kelebihan yang saya temukan adalah model evaluasi ini bebas tujuan, sehingga memungkinkan evaluator itu untuk menemukan dampak-dampak yang tidak terduga atau di luar rencana awal program. Sedangkan kekurangan yang saya pahami dari model evaluasi ini adalah pendekatan ini itu tidak dapat menjadi efisien karena evaluator itu harus mempelajari terlebih dahulu aspek program tanpa fokus awal. Memasuki materi yang selanjutnya, yaitu adalah model yang bernama CIPP. Jadi model ini itu dikemukakan oleh Struvelbeam dan Singfield. Menurut mereka, model ini adalah sebuah pendekatan yang berorientasi pada pengambil keputusan untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader pengambil keputusan. Nah, model CIPP ini diterapkan dalam rangka mendukung pengembangan organisasi dan membantu pemimpin serta staf organisasi tersebut untuk memperoleh dan menggunakan masukan secara sistematis supaya lebih mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting atau minimal, kemudian untuk bekerja sebaik-baiknya dengan sumber daya yang tersedia. Nah, dalam model ini itu terdapat 5 faktor yang saling berkesinambungan. Faktor pertama yaitu adalah evaluasi konteks yang berguna untuk merencanakan keputusan, merumuskan tujuan program, dan menentukan atau mengidentifikasi kebutuhan yang akan dicapai oleh suatu program. Indikator-indikator yang dapat dimonitoring dalam evaluasi konteks itu ada jumlah rombel kelas, jumlah siswa, jadwal pelajaran, ketersediaan sarana dan prasarana, kualifikasi guru, tempat belajar, dan lain sebagainya. Evaluasi konteks ini itu berupaya untuk memisahkan masalah dengan kebutuhan yang tidak diinginkan dalam setting pendidikan. Evaluasi ini membantu untuk merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan misi dan tujuan program. Yang kedua adalah evaluasi input yang membantu untuk mengatur keputusan dalam memberikan informasi untuk menentukan bagaimana memanfaatkan sumber daya guna mencapai tujuan program dengan baik. Evaluasi ini dapat dipantau dari segi peserta didik, latar belakang peserta didik, dan lain-lain. Kemudian ada kurikulum yang akan digunakan, bahan pelajaran yang akan digunakan, jumlah guru beserta kualifikasinya, dan sarana belajar. Nah, evaluasi ini mencakup kegiatan identifikasi dan penilaian, kemudian kemampuan sistem yang digunakan dalam program, kemudian strategi-strategi untuk mencapai tujuan-tujuan program, dan rancangan implementasi strategi yang dipilih. Dan yang ketiga ada evaluasi proses yang meliputi koleksi data penelitian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Indikator yang dapat dimonitor dalam evaluasi proses ini mencakup evaluasi pendidikan, yaitu pelaksanaan dan aktivitas pembelajaran, kemudian penggunaan media pembelajaran, kemudian pemanfaatan sarana untuk pembelajaran, dan lain sebagainya. Sehingga evaluasi ini mendeteksi atau memprediksi kekurangan dalam rancangan prosedur kegiatan program dan pelaksanaannya, kemudian untuk menyediakan data guna keputusan dalam implementasi program, dan memelihara dokumentasi tentang prosedur yang dilakukan. Keempat, ada evaluasi produk yang merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pada evaluasi ini dapat dipantau dari hasil pembelajaran peserta didik seperti ulangan harian, UAS, UTS, dan lain sebagainya.
evaluasi ini berkaitan dengan pengaruh utama, pengaruh sampingan, biaya, dan keunggulan program dalam pendidikan tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dapat terdiri atas kriteria konsekuensial atau dapat disebut pencapaian jangka panjang, dan instrumental atau pencapaian yang jangka pendek. Yang terakhir ada evaluasi outcome yang dijelaskan bahwa berkaitan dengan keterserapan lulusan pada jenjang selanjutnya atau kiprahnya itu dalam mengimplementasikan ilmunya di masyarakat, serta mengetahui kepuasan pihak atau lembaga atau mitra terhadap lulusan dapat dijadikan bahan evaluasi pada evaluasi outcome ini, karena kan dia dikaitkan dengan keterserapan pada jenjang selanjutnya gitu. Nah, kelima evaluasi tadi yang CIPP merupakan sasaran evaluasi yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi ini sebagai sistem. Nah, kelebihan dari model CIPP tadi ada yang pertama, lebih komprehensif di antara model lainnya karena objek evaluasi itu tidak hanya pada hasilnya aja, tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses, dan hasil. Yang kedua, memiliki pendekatan yang lebih menyeluruh dalam evaluasi karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang sangat detail dan luas terhadap proyek, mulai dari konteksnya hingga proses implementasiannya. Yang ketiga, memiliki potensi untuk bergerak di wilayah evaluasi formatif dan sumatif sehingga sama baiknya dalam membantu melakukan perbaikan selama program berjalan maupun memberikan informasi finalnya. Namun terdapat kelemahan dalam model ini, yaitu kelemahannya adalah penerapannya dalam program pembelajaran di kelas itu mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi jika tidak dimodifikasi. Yang kedua, terlalu mementingkan bagaimana proses harusnya daripada kenyataan di lapangan. Yang ketiga, kesannya itu terlalu top down dengan sifat materialnya dalam pendekatannya. Yang keempat, cenderung fokus di rasional manajemen ketimbang mengikuti kompleksitas realitas empiris. Memasuki model yang terakhir, yaitu adalah model UCLE, di mana sebenarnya model ini terdapat dua bagian, yaitu CSE dan UCLE. Nah, untuk CSE sendiri merupakan singkatan dari kepanjangan Center for the Study Evaluation, sedangkan untuk UCLE itu adalah University of California at the Los Angeles. Nah, model ini terdapat 5 hal, yaitu yang pertama adalah sistem assessment yang akan memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem. Yang kedua, ada program planning yang kedepannya itu akan membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program. Yang ketiga, ada program implementasi yang akan menyiapkan informasi apakah program ini itu sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Yang keempat, ada program improvement yang akan memberikan informasi tentang bagaimana program ini berfungsi, bagaimana program ini bekerja atau berjalan, apakah menuju pencapaian tujuan itu ada hambatan atau tidak, adakah hal-hal yang baru muncul atau masalah-masalah yang baru muncul itu tak terduga, seperti itu contohnya. Dan yang kelima, ada program certification yang memberi informasi tentang nilai atau guna program. Nah, menurut Maulana, ciri dari model CSE UCLE
CSI ini adalah adanya 5 tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kemudian menurut Fernando itu meringkas kembali tahap-tahap model dari CSI UCLI ini menjadi 4 tahap saja, yaitu yang pertama adalah need assessment. Dalam tahap ini itu evaluator memusatkan perhatian pada penentuan masalah. Yang kedua adalah program planning. Dalam tahap kedua ini evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap yang pertama. Yang ketiga ada formative evaluation. Nah, dalam tahap ini evaluator itu memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Kemudian yang keempat ada summative evaluation. Dalam tahap ini evaluator itu diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program, sehingga melalui evaluasi yang sumatif ini dapat diketahui apakah tujuan yang dirumuskan untuk program itu sudah tercapai atau belum, dan jika belum maka dicari bagian mana yang menjadi hambatannya dan apa penyebab dari hambatan itu. Nah, model CSI CLI tadi ini merupakan model evaluasi yang memiliki 5 dimensi evaluasi. Antara lain saya sebutkan lagi sistem assessment yang memberikan informasi tentang keadaan sistem, program planning yang membantu pemilihan program tertentu untuk memenuhi kebutuhan program, program implementation yang menyediakan informasi untuk memperkenalkan program. Yang keempat, program improvement yang memberikan informasi tentang fungsi atau kinerja program. Dan yang terakhir ada program certification yang memberikan informasi tentang manfaat atau guna program itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian materi, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian materi yang saya sampaikan kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.